Jadi dalam wawancara antara Mr. Karanjia dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang kemudian dituliskan di majalah Blitz tersebut, Sai Baba dengan jelas menyatakan bahwa dirinya akan muncul hingga 3 kali sebagai Shirdi Sai Baba, Satya Sai Baba, dan juga Prema Sai Baba. Jadi ini ya mungkin agak samar juga, tetapi lebih jelas dibandingkan dengan sign-sign atau tanda-tanda sebelumnya bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba memang pernah menyatakan bahwa dirinya akan muncul kembali sebagai Prema Sai Baba ya. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam, Om Sri Ganesha Ya Namaha, Saraswati Ya Namaha, Sri Guru Bhyo Namaha, Hari Om. Baik para sahabat Wirahari, bertemu kembali tentunya masih di channel Demo Boya. Kali ini kita akan membahas tentang hot topic di kalangan pemuja Sai Baba, yakni sungguhkah Prema Sai Baba itu sudah muncul di bumi ini? Karena sebagaimana yang sudah bisa kita lihat, jika kita mau searching di internet, di YouTube terutama, kita akan menyaksikan ada beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai perwujudan dari Prema Sai Baba. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika beliau belum Mahasamadhi itu mengatakan bahwa beliau memberikan gambaran beberapa clue yang menyatakan bahwa beliau mungkin akan hadir kembali dalam wujud sebagai Prema Sai, di mana beliau sempat memberikan gambaran bagaimana perwajahan beliau yang mirip dengan Nabi Isa atau Yesus Kristus. Nah, ini menjadi hot topic karena beberapa orang yang saya coba searching, saya coba pelajari, saya coba tonton videonya itu, mereka juga menempatkan foto Bhagawan Sri Satya Sai Baba di dalamnya. Mereka juga melakukan kegiatan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika masih hidupnya, yakni ketika menciptakan Wibhuti, ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah melakukan Abhiseka Wibhuti, wujud beliau sebagai Shirdi Sai. Nah, Prema Sai Baba yang ini juga mereka dapat melakukan Abhiseka Wibhuti, wujud dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba, patungnya tentunya ya. Dan yang lainnya juga ada seorang anak kecil yang diyakini sebagai Prema Sai Baba dan dia juga mendapatkan dipuja sebagai perwujudan dari Awatara. Ini tentu membingungkan bagi kita semua ya. Yang mana sih yang asli? Yang mana sih yang benar-benar? Benarnya adalah bahwa zaman Kali Yuga ini adalah zaman yang penuh dengan tipu-tipu. Banyak sekali orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai perwujudan dari malaikat, perwujudan penitisan dari nabi, bahkan perwujudan dari seorang avatar itu tanpa, tentunya hanya demi sebuah popularitas. Mereka menginginkan kenyamanan hidup, mendapatkan pengikut sehingga kehidupan mereka terjamin. Ada juga waham kebesaran, waham ketuhanan yang memposisikan dirinya lebih tinggi sebagai yang dipuja. Inilah sebabnya kenapa di Hindu di Bali sangat dilarang orang memade-made betara, memade-made dewa, menyamakan atau menganggap seorang manusia itu sebagai dewa, sehingga kita jadinya seperti kehilangan identitas ya. Padahal antara kita, Aham, Brahma, Asmi, semuanya adalah Tuhan juga ya. Kita adalah juga Brahman, Tatwa Masi itu. Jadi tidak ada kesetaraan. Kita akhirnya memposisikan seorang manusia itu sebagai yang dipuja. Padahal ini tentu jika kita lihat secara mendetail lagi sebagai seorang jiwa itu agak keliru juga. Tapi it's okay, ini adalah sebuah tradisi. Di India kita tahu sendiri, bahkan dalam satu video Anda mungkin juga sudah dapat menontonnya, bagaimana Presiden Amerika Donald Trump itu juga dipuja seperti para dewa oleh seorang oknum. Itu apakah hanya untuk mencari sensasi saja demi viral di zaman Kali Yuga ini atau bagaimana? It's okay, itu adalah keyakinan mereka. Sekarang kita coba untuk menelisik gambaran untuk melihat orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Prema Sai Baba ini. Oke, jika kita mengacu pada awatara-awatara sebelumnya, dari Matsya tentunya sampai di zaman Dwapara juga, ketika The Last itu beliau muncul sebagai Sri Krishna,
mereka tidak akan menceritakan atau memberikan gambaran tentang penjelmaannya yang akan datang. Tetapi berbeda dengan Tritunggal Sai, di mana pada saat penjelmaannya yang pertama sebagai Sirdi Sai, ia pernah menyinggung tentang kedatangannya kembali di masa depan walaupun dengan petunjuk yang masih begitu samar. Pada saat itu ketika perayaan Wijaya Dasami, kalau di Hindu Bali kita merayakan perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma itu dalam Hari Raya Galungan dan Kuningan selama 10 hari. Di India juga ada yang namanya perayaan Wijaya Dasami. Dasa itu 10 hari peringatan memperingati kemenangan Rama melawan Rahwana. Jadi pada saat perayaan suci itu, seorang sufi, seorang fakir yang mengklaim dirinya sebagai titisan dari Siwa itu pernah mengatakan bahwa ia akan muncul kembali. Sirdi Sai Baba bangkit dan dengan nada sedikit meninggi berkata bahwa hari itu akan menjadi hari Simalagam atau hari di mana ia akan menjadi penghubung antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Sungguh ini pesan masih tersamarkan karena pada saat perayaan Wijaya Dasami itu Sirdi Baba pindah dari Maharashtra, itu di India kan beberapa bagiannya itu masih merupakan bentuk kerajaan ya. Kerajaan Maharashtra itu ke wilayah Andhra Pradesh, di mana sesudah Sirdi Sai Baba Mahasamadhi pada tahun 1918, 8 tahun sesudahnya muncul seseorang yang kemudian hari mengaku sebagai Sirdi Sai Baba yang telah datang kembali untuk melanjutkan misi keawatarannya. Beliau adalah Bhagawan Sri Satya Sai Baba atau Satya Narayana Raju. Ini adalah analisa yang coba saya kaji atas petunjuk yang pernah dikatakan Sirdi Sai Baba tentang Simalagam atau crossing over the boundary to another. Sedangkan Satya Sai Baba, dia bahkan pernah memberikan referensi tentang kedatangannya kembali sebagai Prema Sai Baba. Sedangkan saat ini sudah ada beberapa orang yang menyatakan dirinya sebagai Prema Sai Baba, sebagai reinkarnasi dari beliau. Para pengikut bingung menentukan manakah di antara mereka yang asli dan manakah yang abal-abal atau palsu yang sekedar mengaku-ngaku. Pernyataan awal tentang Prema Sai Baba ini sempat dikemukakan pada tahun 1940 yang diterima oleh Ibu Karunamba Ramamurti atau yang lebih dikenal dengan nama Kannama. Dalam buku yang berjudul Sri Ananda Dai halaman 62-63, di halaman tersebut dituliskan bahwa di akhir tahun 1940 Baba sempat mengungkapkan kepada semua pengikutnya yang berkumpul di sana bahwasanya sesuatu yang benar-benar spesial akan terjadi di zaman kali ini. Baba berkata bahwa siklus Catur Yuga dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga hingga Kali Yuga ini akan terus berulang-ulang. Ya, karena ini merupakan siklus seperti circle. Kita kan di Hindu kan yakin bahwa hidup ini berbentuk circle, bukan berbentuk linear atau garis lurus. Seperti agama Abrahamik biasanya mereka mengimani kehidupan ini berjalan seperti garis lurus. Lahir, hidup, mati, pralaya, kiamat, pengadilan akhir ya sudah, ending, sudah berakhir. Tidak ada kesempatan kedua lagi, tidak. There is no second chance. Sedangkan di dalam keyakinan kita di Hindu itu berbentuk lingkaran. Jadi lahir, hidup, mati ya, lahir kembali, ada reinkarnasi, ada punarbawa, demikian kan. Terus berulang-ulang dari zaman Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, dan akhirnya akan kembali lagi nanti ke zaman Satya Yuga. Dan pada zaman kali ini, Kalki Awatara atau Awatara ke-10 dari Dasa Lila Awatara tidak akan datang hanya dalam satu wujud saja, tetapi Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengatakan bahwa ia akan datang dalam 3 kali kedatangan, 3 kali rupa sebagai Sirdi Sai, Satya Sai, dan juga Prema Sai. Dalam penjelmaannya sebagai Satya Sai Baba, ia mengatakan bahwa ia akan hidup selama 96 tahun. Itu kan prediksi yang sebagaimana juga Sirdi Sai, 8 tahun kemudian nanti akan muncul Prema Sai Baba. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba sudah meninggalkan tubuh fisiknya di tahun 2011 pada usia 86 tahun. 10 tahun lebih dini daripada prediksinya. Ini is it true or not? Bagaimana ini? Sebenarnya pembohong atau bagaimana? Kan itu terjadi goncang-gancing. Banyak juga yang berspekulasi mengatakan ini adalah lunar kalender atau solar kalender. Jadi perdebatan apakah pembenaran ataukah memang kebenaran hanya Tuhan yang tahu ya.
Hanya kita tidak benar-benar bisa mengerti apa maksud dari seorang avatar. Sebagaimana yang juga sudah saya coba buatkan videonya, nanti silakan cari dulu dengan judul Kenapa Sai Baba Gagal Menyelamatkan Hidupnya. Itu juga mungkin salah satu spekulasi yang coba saya bangun, apakah itu pembenaran atau kebenaran, nanti silakan para sahabat sendiri yang menilainya. Bagaimana saya coba untuk melogikakan, membuat sebuah uraian yang memang lebih bisa diterima oleh akal sehat. Kenapa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu yang katanya di awal menyebutkan bahwa beliau akan berlila menggunakan tubuh fisiknya seperti ya seorang laki-laki dengan tinggi mungkin 160 sekian, berambut keribu, memiliki tai ladat di pipinya, dan ya begitulah spesifikasi dari badan yang pernah dipakai oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu. Tetapi pada fakta dan realitanya beliau sudah meninggalkan kita, meninggalkan tubuh fisiknya yang pernah dipakai itu di usia 86 tahun pada tanggal 24 April 2011. Oke, selanjutnya ketika kita menanyakan kenapa di zaman Kali pada saat ini Kali Yuga dikatakan begitu spesial. Ya, ini kan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sempat menyinggung bahwasanya Kali Yuga di perputaran ini itu dikatakan menjadi spesial. Bhagawan pernah berkata di tanggal 6 Juli 1963 pada saat Guru Purnima ketika ia menyembuhkan dirinya sendiri secara instan dari kelumpuhan yang telah menyerangnya selama 7 hari sejak tanggal 26 Juni dan kemudian membuat pernyataan yang luar biasa yang mengatakan bahwa Dewa Siwa pernah memberikan janji kepada Resi Bharadwaja bahwa dirinya sendiri akan lahir dalam garis keturunannya untuk menebus kelalaiannya ketika mengabaikan kedatangan Sang Resi di Kailas. Jadi keadaan lumpuh yang diderita oleh badan Bhagawan Sri Satya Sai Baba di umur-umur sekian itu kan, kalau kita membaca kejadian tersebut di buku yang berjudul Satyam Siwam Sundaram, di autobiografi dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba, kita akan tahu bahwa di satu masa itu Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengalami kelumpuhan yang benar-benar membuat miris para baktanya ketika melihat tidak bisa ngapain, bahkan minum pun tidak bisa selama 7 hari 7 malam. Tetapi pada hari ke-7 itu beliau menyembuhkan dirinya sendiri dan menciptakan wibuti dan memakannya, dan suddenly penyakit yang benar-benar sudah koma, kalau mungkin itu sudah level berapa itu, sudah mau dipanggil oleh sakratul maut saja kalau di bahasa kita di manusia dalam keadaan seperti itu. Tetapi dalam kisah itu disebutkan bahwasanya suddenly tiba-tiba Bhagawan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, pada waktu itu beliau membuat pernyataan bahwasanya ini adalah efek yang mesti aku terima karena aku, dia mengatakan aku adalah Dewa Siwa. Ketika pada waktu itu Resi Bharadwaja nangkil datang ke Kailas, ke tempat Dewa Siwa, tetapi terabaikan karena Dewa Siwa sedang menari dalam kebahagiaan bersama Dewi Parwati, tidak benar-benar menyadari kedatangan Resi Bharadwaja. Dia menunggu agar Dewa Siwa melihat dan welcome, menyambut kedatangannya, tetapi itu tidak terjadi selama 7 hari sampai akhirnya sang Resi terkapar lemas. Dan untuk membalas hal tersebutlah akhirnya beliau mengambil sendiri keadaan yang hampir sama. Jadi apa yang dirasakan oleh Resi Bharadwaja di ketika itu diambil oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, oleh Dewa Siwa yang katanya sudah muncul dalam badan sebagai Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Bahkan dalam pernyataan Bhagawan, Lord Siwa sendiri mengatakan bahwa bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi ia akan datang mengambil wujud sebagai manusia hingga 3 kali. Yakni pertama ketika beliau muncul sebagai Sirdi Sai di daerah Sirdi, Dwaraka. Kemudian Siwa sendirilah yang akan mengambil reinkarnasi. Lantas dalam penjelmaan yang kedua sebagai Satya Sai Baba, Dewa Siwa akan datang bersama saktinya, yakni Parwati Dewi, dan yang terakhir ketika beliau akan memunculkan dirinya sebagai manusia, sebagai dalam wujud Prema Sai Baba, itu hanya Dewi Parwati, saktinya Dewa Siwa saja yang akan muncul. Sehingga diilustrasikan bahwasanya biasanya wanita kan lebih lembut, wanita lebih penuh dengan kasih sayang. Jadi Prema itu kan Prema itu kan namanya kasih sayang. Nah, kemunculan Prema Sai Baba ini itu benar-benar dipenuhi dengan kasih sayang, sehingga banyak sekali orang-orang, manusia jiwa-jiwa yang akan datang untuk menemuinya dan mendapatkan manfaat dari kedatangan
kedatangan dari yang ilahi ini. Nah, hal menarik lainnya adalah bahwa di tahun 1940, Bhagawan Sri Satya Sai Baba juga menyatakan bahwa ketiga Trinitasai ini adalah bagian dari Kalki Awatara. Bagian dari Kalki Awatara yang biasanya dikaitkan dengan Dewa Wisnu atau Narayana, karena biasanya yang mengambil perwujudan dari Awatara ini kan dari Sri Wisnu saja. Sri Wisnu yang tugasnya sebagai pemelihara dan penjaga alam semesta ini, dialah yang berperan untuk menjaga keharmonisan, kebaikan alam semesta ini dengan mengambil wujud sebagai Awatara. Tetapi kita tahu sendiri juga di zaman Kali Yuga ini sebenarnya sudah banyak sekali muncul dimulai dari Buddha. Itu kan Buddha perwujudan dari Sri Wisnu juga. Terus kemudian ada Sri Sankaracarya, itu diyakini sebagai perwujudan dari Dewa Siwa, seorang guru besar Acarya yang mengajarkan tentang ketuhanan. Kemudian ada juga diyakini Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai reinkarnasi dari Sri Krishna. Sebenarnya di zaman kali ini sudah muncul banyak sekali awatara-awatara yang beberapa di antaranya mungkin kita kenali, tetapi beberapa bagian lainnya tidak kita kenali. Karena Tuhan itu ya datang ketika dia menyamar sebagai manusia, sulit sekali untuk mengenali kedatangan beliau. Jadi Bhagawan menyatakan kalau Trinitasai itu adalah Siwa dan Sakti sendiri. Hal yang tentu menjadi menarik karena keberadaan Sai Awatara menjadi kombinasi atau penyatuan antara Hari dan Hara atau Sri Wisnu dengan Dewa Siwa. Ini bagi saya bagus sekali karena di dunia yang terjadi kan mazhab Siwaisme dan Waisnawa itu biasanya terlalu jadi gotok-gotokan. Dewa Siwa, penganut Siwaisme itu menganggap bahwa Dewa Siwa adalah Iswara sendiri, Tuhan sendiri. Kemudian penganut Waisnawa, apalagi yang Sampradaya Hari Krishna itu akan menganggap bahwa Sri Wisnu atau Sri Krishna adalah Tuhan yang tertinggi, Iswara Parama Krishna. Jadi terus saja gotok-gotokan seperti ini. Selalu mengklaim Tuhan pujaannya itu sebagai yang tertinggi. Walau kenyataannya mereka sebenarnya adalah satu saja, Hari dan Hara, satu Sri Wisnu. Brahma, Wisnu, Siwa adalah satu bagian yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Antara api, air, udara itu dalam tubuh kita pun jika salah satunya itu lemah, itu kita mengalami sakit. Badan tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi kedudukan mereka sebenarnya setara dan selalu saling melengkapi. Tidak bisa dihilangkan satu dengan yang lainnya. Oke, kita kembali. Referensi menarik lainnya datang di tahun 1976 ketika seorang jurnalis senior majalah Blitz yang begitu terkenal karena liputan investigasinya yang begitu tajam, faktual, dan terpercaya, yakni Mr. R.K. Karanjia, yang membuat headline berita yang cukup menghebohkan dengan judul God Lives in India. God is an Indian. Sebuah artikel pemberitaan yang cukup membuat heboh karena selama ini masyarakat luas mengenal Mr. Karanjia itu sebagai jurnalis yang begitu dingin dan garang saat mengorek keterangan dari lawan bicaranya. Ia bahkan telah mewawancarai beberapa tokoh fenomena dari beberapa negara seperti misalnya Zhou dan Lai yang merupakan Perdana Menteri di Cina. Lalu ada Fidel Castro. Ini Mr. Karanjia juga sempat mewawancarai Mr. Fidel Castro yang merupakan revolusioner sekaligus Presiden Kuba selama hampir 50 tahun. Jadi ini jurnalis ini adalah jurnalis, kalau di Indonesia mungkin seperti Mata Najwa atau Rossi ya. Jadi dia menohok dengan pertanyaan-pertanyaan, menguliti lawan bicaranya itu, jika mereka tidak siap mereka akan dipermalukan. Jadi dia benar-benar seorang jurnalis yang sangat profesional sekali. Dia satu kesempatan sebagaimana yang sudah sempat saya buat videonya juga dalam 3 episode video, nanti silakan dicek dengan judul Letter to Sai Baba ya. Itu juga menyoal tentang hal ini, di mana Bhagawan Sri Satya Sai Baba memberikan kesempatan hampir 1,5 jam ya atau berapa itu wartawan itu untuk mewawancarai dirinya demi untuk menguak kebenaran, fakta, dan realita. Karena masyarakat India, masyarakat dunia itu percaya dengan pemberitaan ini, dengan majalah Blitz. Seperti misalkan CNN atau CNBC ya. Itu kan sudah memiliki nama sebagai media pemberitaan, portal pemberitaan yang akurat, tajam, dan terpercaya. Jadi majalah Blitz ini juga dipercaya. Sehingga ketika Mr. Karanjia membuat sebuah artikel yang judulnya menghebohkan, yakni God Lives in India, bahwa Tuhan itu telah muncul dan lahir, Tuhan itu telah muncul dan tinggal di India,
bahwa Tuhan itu adalah tampak seperti seorang yang berkewarganegaraan India, itu sangat menghebohkan sekali. Sampai-sampai seorang tokoh spiritual di kelompok lain itu mempertanyakan, who are you? Siapa engkau yang berani mengklaim diri sebagai seorang avatar? Kan demikian. Karena sebagaimana yang kita tahu dari sastra-sastra, biasanya seorang avatar itu muncul dari fungsinya Sri Wisnu atau Narayana. Tetapi ini yang mengklaim diri sebagai perwujudan Siwa Sakti kok menganggap diri sebagai sang avatar. Jadi dipertanyakan. Tetapi fakta dan realitanya akhirnya akhirnya terkuak bisa menyadari, oh itu kebenarannya. Setelah membaca majalah tabloid yang dikeluarkan oleh Mester Karanjia dengan investigasinya tersebut. Mester Karanjia adalah salah satu pengkritik yang paling cerdas pada Bhagawan Sri Satya Sai Baba, karena Mester Karanjia sebelumnya telah banyak membongkar dan menguliti orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai penjelmaan Tuhan, yang seolah-olah menjadi mode atau trending di India. Sehingga dengan rasa penasaran dan keinginan untuk membongkar apa yang dianggapnya sebagai bentuk penipuan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu, akhirnya Mester Karanjia datang sendiri untuk bertemu dan menginvestigasi Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Baba dapat mengetahui hal tersebut, sehingga Mester Karanjia pun diberikan kesempatan eksklusif untuk mendapatkan wawancara selama hampir 2,5 jam. Ya, itu hampir 2,5 jam. Biasanya Baba sulit sekali kita bisa mendapatkan waktunya, apalagi bisa interview untuk bisa bertemu saja, karena saking padatnya orang-orang yang berkerumun di dalamnya, sulit untuk bisa masuk menerobos hal tersebut. Terlalu banyak jiwa-jiwa yang rindu dengan kasih sayang yang beliau sebarkan. Jadi dalam wawancara antara Mester Karanjia dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang kemudian dituliskan di majalah Blitz tersebut, Sai Baba dengan jelas menyatakan bahwa dirinya akan muncul hingga 3 kali sebagai Sirdi Sai Baba, Satya Sai Baba, dan juga Prema Sai Baba. Jadi ini ya mungkin agak samar juga, tetapi lebih jelas dibandingkan dengan sign-sign atau tanda-tanda sebelumnya bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba memang pernah menyatakan bahwa dirinya akan muncul kembali sebagai Prema Sai Baba, ya. Di mana ketiganya tidaklah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ibarat jika kita mengambil sekilo gula kelapa yang kemudian kita potong menjadi 3 bagian, sebagaimana diilustrasikan oleh beliau sendiri bahwasanya, maka setiap potongan gula kelapa itu akan memiliki kualitas dan rasa yang sama di antara ketiganya. Pesan ini sungguh sangat mengkhusus, walaupun memang terkesan masih agak samar. Dalam kesempatan lainnya, Satya Sai Baba juga pernah mengatakan bahwa kemunculannya sebagai Prema Sai Baba, ia akan mempropagandakan kebenaran bahwasanya semua orang adalah Tuhan. Jadi ini juga sebagai jawaban kepada orang-orang yang sangat meragukan keberadaan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai yang ilahi, sebagaimana juga yang sudah sering sekali dikutip oleh para bhakta, dan juga saya sendiri sering sekali mengutip pernyataan beliau dengan videonya yang mengatakan bahwasanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika dia menyatakan dirinya sebagai aku itu menunjuk kepada Dehi, bukan kepada badan yang bernama dan berwujud Bhagawan Sri Satya Sai Baba, tetapi kepada penghuni badan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan yang ilahi adalah bukan badan manusianya yang bisa lahir dan mengalami kematian, tetapi adalah sang Dehi, penghuni dari badan tersebut, ya. Jadi di sini juga beliau menyatakan bahwa nanti ketika beliau muncul kembali sebagai Prema Sai Baba, di sanalah momen yang sangat tepat sekali untuk lebih membangkitkan keinsiapan manusia siapa dirinya sesungguhnya sebagai percikan yang kekal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan itu yang harus mereka sadari untuk akhirnya nanti menyongsong zaman keemasan atau Satya Yuga. Bahwasanya setiap individu dan kehidupan memiliki prinsip ketuhanan yang sama dan satu, sehingga tidak semestinya kita terus bertengkar, bertikai antara satu dengan yang lainnya, sedangkan kita sendiri adalah satu dan sama. Jadi ya lebih ingatlah dengan visi dan misi kehidupan kita di dunia ini untuk mengenali siapa diri kita, apa tujuan kelahiran kita sendiri, dan pada akhirnya ketika kita meninggal kita akan pergi kemana. Bukan sibuk menghabiskan waktu dalam pertikaian perdebatan yang seolah tidak ada hentinya di dunia sosmed dan juga di dunia nyatanya. Oke, kita simak dari apa yang pernah disabdakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba tentang Catur Yuga. Dalam apa yang kita pelajari di kitab suci, dikatakan bahwa Trita Yuga atau Satya Yuga memiliki kualitas dharma yang cukup baik, hampir 100%. Hampir, ya, bukan
totali 100%. Kata kita tahu bahwa raksasa-raksasa seperti Hiranyakasipu dan Hiranyaksa juga muncul di zaman Satya Yuga. Jadi di sana juga ada kebatilan sebenarnya, tidak 100% murni. Kebaikan dan keburukan itu menjadi dua wing, dua sayap yang saling melengkapi. Tidak mungkin tidak ada ya. Itu keniscayaan. Dualitas kehidupan itu keniscayaan. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Ada hitam dan putih, itu sudah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi ya terima saja. Cuma kadarnya yang berbeda-beda. Pada zaman Satya Yuga mungkin kadar orang-orang baik dan benar itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang bersifat tidak baik. Tetapi di zaman kali ini kita tahu bahwa justru kebalikannya di antara zaman Satya. Justru ketidakbenaran itu lebih banyak mendominasi. Tetapi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar juga masih bisa kita temukan pada zaman kali ini. Kemunculan Hiranyaksa dan Hiranyakasipu juga ada di zaman tersebut. Tetapi kita tahu bahwa mereka berdua akhirnya binasa. Sedangkan Prahlada yang sebenarnya adalah anak dari raksasa yang bernama Hiranyakasipu tetapi memiliki karakter ketuhanan yang baik dan akhirnya diselamatkan oleh Dharma itu sendiri. Artinya bahwa walaupun di zaman kali ini dipenuhi oleh karakter yang kurang baik, dikelilingi oleh lautan dosa atau samsara, tetapi jika seseorang berpegang teguh pada dharma atau kebenaran, maka ia pasti akan diselamatkan. Dan baginya hal itu sama seperti menapaki Golden Age atau zaman keemasan di Treta Yuga. Nah ini bisa jadi sesuatu yang samar. Dalam artian kita mungkin, jika kita mengacu kalkulasi matematika bahwa zaman Kali Yuga itu berusia sekitar 432.000 tahun, sedangkan kita sekarang jika dihitung dari perhitungan ketika Raja Parikesit dinobatkan pertama kali menjadi raja dan Krishna mengakhiri lila keawatarannya kembali ke dunia rohani pada tanggal antara 17 sampai 18 Februari 3102 sebelum Masehi, sehingga jika dijumlahkan dengan tahun sekarang 2023, jadi ya sudah 2023 tambah 3102 sebelum Masehi, artinya berapa itu? Sekitar 5.125 tahun yang lalu. Jadi 432.000 tahun dikurangi 5.000 tahun sekian, kayaknya masih panjang sekali. Jika kita menunggu penantian itu, mungkin kita harus mengalami reinkarnasi selama beberapa puluh kali kelahiran lagi. Itu pun jika di masing-masing kelahiran itu kita berumur sekitar 100 tahunan, kan itu. Tetapi di sini dalam hal ini kita tidak benar-benar bisa memprediksi dengan akal manusia. Maksud dari yuga-yuga ini apa sih? Sebab di sini Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengatakan bahwasanya walaupun kita hidup di zaman kali ini, di zaman yang penuh dengan kemerosotan moral, dengan hal-hal yang selalu menyenggol ketidakbenaran, menyerempet dosa, tetapi jika kita bisa berpegang teguh pada dharma atau kebenaran, maka dharma itu sendiri yang akan menyelamatkan, persis seperti kita hidup di zaman Satya Yuga. Itu jadi ketika Bhagawan mengatakan bahwa Kali Yuga akan berakhir dan Satya Yuga akan segera datang, beberapa orang yang menggunakan hitung-hitungan matematika seperti tadi saya sebut di awal, 432.000 tahun dikurang 5.125, berarti sisa Kali Yuga demikian. Jadi pernyataan Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini bisa dikatakan sebagai omong kosong saja. Tetapi jika kita mengacu pada makna yang lain tentang yuga-yuga ini, bisa jadi di zaman Kali Yuga ini pun ada Golden Age atau masa keemasan yang bisa kita rasakan, karena baik buruk, menikmati atau tidak, sengsara atau kedamaian itu ada di dalam diri kita sendiri kan. Berada di keramaian tetapi menemukan keheningan dalam keramaian. Itu bisa dikatakan seperti berada di zaman Kali Yuga tetapi merasakan diri seperti hidup di zaman Satya Yuga. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah prema sai? Nah, jadinya pertanyaannya akan menukik ke sana. Ya, jadi apakah kemunculan Prema Sai Baba nantinya sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini merupakan suatu wujud ataukah sebuah petunjuk tentang bentuk cinta kasih yang bisa mengantar kita pada realisasi diri tentang prinsip ketuhanan yang laten pada dalam diri? Ataukah itu hanya sebuah bahasa kiasan sebagaimana yang juga pernah disampaikan oleh Yang Ilahi dalam wujud Yesus Kristus?
di mana beliau pernah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Pernyataan berikutnya yang muncul adalah, apakah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang Allah atau Tuhan? Jawabannya diberikan oleh Santo Yohanes seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Tuhan adalah kasih. Ini disebutkan dalam Yohanes 4:16. Tidak ada keraguan bahwa inilah yang diajarkan Yesus kepada Yohanes, dan inilah sebabnya Yohanes mengabdikan sisa hidupnya untuk cinta kasih. Jadi, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku," apakah dia menganggap dirinya hanya sebagai tubuh yang disebut dan dinamai Yesus? Ya, bisa jadi ya, tetapi kalau menurut analisa dan kajian saya tidak, sebenarnya tidak. Karena dia tahu bahwa dia adalah Allah itu sendiri, bahwa Allah atau Tuhan adalah kasih itu sendiri, sebagaimana yang sering disebutkan oleh Bhagawan ketika menyapa para baktanya, "Prema Swarupulara," wahai perwujudan cinta kasih. Jadi kita semua itu ada perwujudan cinta kasih. God is love, love is God. Tuhan adalah kasih sayang itu sendiri ya. Jadi ya, orang tidak mungkin akan bisa datang kepada Tuhan jika ia tidak bisa mengembangkan cinta kasih dalam dirinya sendiri. Cinta kasih itu dilambangkan dengan Yesus, karena Yesus mengajarkan cinta kasih. Sama juga kedatangan, apakah kedatangan Prema Sai Baba ini sebagai suatu wujud, ataukah Bhagawan Sri Satya Sai Baba sedang membuat bahasa kiasan bahwasanya semua orang harus menyadari ketuhannya, semua orang harus mengembangkan rasa cinta kasih Prema Sai dalam dirinya masing-masing, sehingga itu menjadi jalan, satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan moksa, mukti, pembebasan. Jadi kita tidak mesti menunggu kedatangan Prema Sai untuk secara fisikal untuk bisa mendapatkan mukti, tetapi di zaman kali ini sebelum itu terjadi, kalau memang itu akan terjadi, kita sudah mengembangkan cinta kasih dalam diri sendiri untuk kita berikan kepada orang lain dan juga semesta di sekitar kita. Apakah memang demikian? Sekali lagi, ini adalah sebuah kajian, sebuah analisa dari saya. Silakan nanti para sahabat yang memiliki sudut pandang yang lain bisa menuliskannya di kolom komentar. Opini belum berakhir, nanti kita akan sambung di bagian lainnya, karena ini saya kira sudah lebih dari 30 menit. Supaya tidak membosankan, nanti kita sambung di video selanjutnya, masih tentang prediksi kemunculan dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai Prema Sai Baba. Demikian, saya tutup dan akhiri dengan Parama Santi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Anubhadra Karta Puyantu Wiswata. Om Santi 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 Om. Om Sri Sai Ram.